Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara Fokus Group Discussion Bangkit Bersama dalam Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Barat pada hari ini akan dipandu langsung oleh moderator yaitu rekan kami Dea Rahmatika dari Kompas TV. Disilakan. Terima kasih Bu. Bapak Ibu hadirin, saya mohon izin sebelumnya. Yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Gubernur, saya izin menginformasikan acara ini juga ditayangkan di layar Kompas TV Pontianak dan juga di 5 kanal sosial media. Saya mohon izin, acara ini kita jalankan sesuai dengan kebutuhan kamera yang sudah disiapkan. Kita mulai ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam Fokus Group Discussion. Ini adalah diskusi grup terfokus dalam dialog khusus Bangkit Bersama Pengembangan Pariwisata Kalimantan Barat. Saya Dea Rahmatika. Bapak Ibu hadirin, acara ini bisa Anda saksikan selain di layar Kompas TV, yaitu di 5 kanal sosial media, yaitu di tayangan Facebook Kompas TV Pontianak dan juga Tribun Pontianak Interaktif, serta di akun YouTube Disporapar Kalimantan Barat, Kompas TV Pontianak dan juga Tribun Pontianak. Bangkit Bersama Pariwisata di Kalimantan Barat. Ini menjadi menarik karena pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor harapan dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga telah memberikan angin segar karena aturan untuk swab antigen dan PCR dihapus untuk perjalanan domestik. Seperti apa sebenarnya potensi Kalimantan Barat dalam pengembangan pariwisatanya dan bagaimana sinergi serta kolaborasi yang bisa dibangun bersama Kementerian Parekraf? Kita sambut bersama narasumber istimewa kita pada hari ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih nih Dewa. Dan juga tentu saja Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Selamat pagi Pak. Panggilannya Bang Miji. Bang Miji. Seperti yang di belakang, Bang Miji. Saya izin berpantun dulu. Boleh dong, hajar. Jelawat panggang sayok keladi. Cakep. Selamat datang Pak Sandi. Yeay, wisata mangrove di Kalimantan Barat. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Cakep. Mari jaga persatuan dengan erat. Parekraf pulih, ekonomi pun kita bangkitkan. Asik. Saya juga punya pantun untuk Pak Gubernur. Kue bingka, kue kaunji. Ketemu Cakep. lagi Pak Miji. Pak mau balas pantun juga Pak? Baiklah, kalau tidak berpantun saya mohon izin paparan pertama dari Pak Gubernur dulu Pak. Seperti Silakan, apa monggo. situasi ekonomi dan pariwisata di Kalimantan Barat saat ini khususnya? Bagaimana potensi pariwisata bisa menopang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara umum? Silakan Pak Gubernur. Kalau saya pantunnya gini aja, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus kan gitu. Itu pantun dari zaman wali kota sampai pantun zaman gubernur tetap Ini itu juga tuh Pak. pantun peninggalan almarhum wali kota Pak Buhari. Jadi Kalbar, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 4,78% kalau nggak salah saya 4,78 itu di atas rata-rata nasional, ya. Nasional 3,6 kalau nggak salah. Kita bisa 4,7. Nah, sektor pariwisata merupakan salah satu andalan Kalimantan Barat sebetulnya kalau kita betul-betul kelola dengan baik. Kalbar ini ada 325 destinasi wisata, ya. Dan itu lebih banyak pada wisata alam, ya. Mangrove di Kalbar ini mungkin kalau saya boleh klaim terluas di Indonesia ada di Kalbar, ya. Hanya perlu pengelolaan yang lebih baik. Nah, kita juga punya destinasi wisata yang masih tidur. Tadi Pak Menteri, Pak Sandi sudah melihatkan video tentang Temajo. Temajo itu luar biasa bagusnya, ya. Makanya perlu dikembangkan, Pak. Sebelum pandemi, saya tanya masyarakat yang beraktivitas di sana, 1 minggu itu bisa 3.000-an orang Malaysia yang masuk di Temajo ini. Nah,
Saya melihat potensi itu, Pak. Nanti akan kita kembangkan karena satu rumpun budaya antara Sarawak, kemudian Brunei dan daerah Sambas, maka Keraton Sambas akan kita benahi dengan waterfront-nya dan lain sebagainya. Kemudian akan kita buat komplek rumah Melayu di Sambas, nah, supaya orang tidak hanya ke Temajuk, tapi juga masuk ke kota Sambas, kemudian dia nginap di situ sehingga sektor lainnya bisa berkembang. Nah, inilah kemudian dari sisi wisata religi juga Sambas sangat terkenal. Karena kita pernah ada seorang ulama besar, Syekh Hatib Sambas itu, beliau pernah imam besar Masjidil Haram dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya peninggalan-peninggalan beliau itu bisa dijadikan salah satu penarik untuk wisatawan dari Malaysia dan sebagainya. Nah, kita lihat juga Pak, Malaysia, Kuching itu hotel bintang 4 bahkan mungkin 5 ada di sana. Padahal penduduknya jauh lebih besar Kalbar dibanding mereka. Ya. Luas wilayah jauh lebih luas Kalbar dibanding mereka. Ya. Hanya ya objek wisatanya jauh lebih potensi kita dibanding mereka. Ya. Cuma kemasan jualan-jualannya yang sangat bagus. Nah, sehingga kalender wisata kita sudah harus betul-betul memperhatikan bagaimana mengembangkan wisata Kalbar karena ke depan kita tidak bisa tertumpu pada sumber daya alam. Ya, yang industri pengolahannya lamban tumbuhnya. Nah, wisata, sektor pariwisata itu yang menjadi andalan kita ke depannya. Itu. Pak Gubernur, berarti ini akan menjadi satu angin segar lagi, tambahan lagi, karena kabarnya mulai 1 April pemerintah Malaysia akan membuka perbatasan. Ada peluang lebih banyak masuk wisatawan dari Malaysia. Iya, saya berharap ini betul-betul dilakukan karena sudah cukup lama border kita ditutup ya. Dan mudah-mudahan dengan begitu ya sudah mulai bergairah kembali sektor pariwisata khususnya di yang masuk dari Malaysia. Ya. Hanya ada satu Pak yang jadi masalah kita. Saya lupa apa namanya. Mobil Malaysia masuk ke kita itu 1 bulan bayarnya 400.000 Pak. Nah, sejak diberlakukan ketentuan itu, maka wisatawan dari Malaysia yang ke sini itu semakin kecil. Bahkan hampir tidak kelihatan di Pontianak itu mobil Malaysia yang lalu lalang. Kalau dulu Pak sebelum aturan itu sangat banyak ya mobil itu. Nah, kalau kita masuk di sana ya bebas-bebas saja ya. Mobil kita masuk di sana nggak pernah bayar, mereka bayar. Saya sudah keluhkan ini cukup lama, nggak tahu sekarang masih berlakukan atau tidak. Nah, kendala-kendala ini yang menyebabkan kita, padahal pemasukan negara dari pendapatan kembali nggak besar juga. Tidak signifikan juga sebenarnya. Yang besar justru kalau dia belanja di sini, iya, tinggal Pak. Di hotel, benar, dan menggerakkan ekonomi di sini, Pak, membuka peluang kerja. Betul sekali, Pak. Ya, itu kendala, salah satu kendala kita, Pak. Baik. Pak Sandi, silakan ditanggapi Pak. Kendalanya diantaranya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, dukungan dari Kemenparekraf. Itu yang tadi yang 400.000 ini tolong dicek ya Pak. Saya ingin perkenalkan dulu Bang Miji. Kami di sini full tim karena Kalbar ini jadi satu kesempatan kita untuk membangkitkan ekonomi dan memulihkan sektor pariwisata. Saya perkenalkan mungkin Pak Aryo, ini Brigjen Aryo, staf sus saya di bidang keamanan destinasi. Pak Indra Nitua, ini Direktur Tata Kelola Destinasi. Ada Pak Wawan yang sudah tidak asing lagi. Pak Wawan ini Direktur Destinasi Regional membawahi Kalimantan Barat. Ada Pak Reza yang spesialis event daerah. Dan Bu Dewi, ini dari Biro Komunikasi. Jadi kami all out dan tentunya ingin menyapa dulu anggota Dewan kami yang luar biasa Bapak Adrianus Asia Sidot. Dan Ibu Kadis dan semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi ada kawan saya Pak Iwan, Mbak Una, dan juga Kak Denia di sini. Saya senang sekali kembali lagi ada di Pontianak, Pak Gub, dan saya sebetulnya diminta untuk presentasi, tapi bagaimana moderator ini
apakah dimungkinkan FGD ini singkat saja, mungkin 3-5 menit, ada beberapa slide yang ingin saya share. Saya rasa Boleh 3-5 menit Oke. boleh nggak ya Pak? Silakan. Lanjut. Pertama, bangkit bersama dalam pengembangan ekonomi dan parekraf di Kalimantan Barat. Ini profil Kalimantan Barat, saya tidak perlu jelaskan lagi. Top 3 atraksinya sudah kita ketahui bersama, luar biasa. Paradigma pembangunan kami ke depan juga kami fokuskan untuk kualitas dan sustainabilitas. Jadi Pak Gub tadi bicara mangrove, itu memang menjadi fokus kita ke depan. Pariwisata yang berbasis keberlanjutan lingkungan yang sekarang menjadi isu utama di G20 juga. Nah, kami mendorong kebijakan berbasis inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ini kita merasakan bahwa menjadi strategi pengembangan ke depan karena nggak bisa bekerja sendiri. Pariwisata dan ekonomi kreatif harus terus berinovasi, menyiapkan ekonomi baru, beradaptasi karena protokol kesehatan ini suatu kenormalan baru. Pak Gubernur pakai sarung tangan, saya pakai masker, dan tadi QR code di depan untuk Peduli Lindungi. Ya. Mbak Dea udah Peduli Lindungi tadi? Tentu saja sudah. Oh sudah ya. Nah ini adalah bagian daripada adaptasi, dan terakhir yang kita dorong adalah pendekatan berbasis kolaborasi. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalbar, juga dengan semua stakeholders, Bukadis, untuk membangkitkan ekonomi kita. Nah tren pariwisata ke depan bergerak dari wisata massal ke wisata alternatif, dan sekarang semakin bergerak lagi ke wisata pedesaan. Karena ternyata ini Pak Gubernur dulu pernah menjadi wali kota juga, orang yang tinggal di kota itu sekarang pengen ngerasakan gitu loh. Bagaimana berwisata di alam terbuka dengan budaya dan kegiatan-kegiatan di pedesaan yang kita sebut sebagai nature and culture. Nah dampak pandemi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kita lihat bahwa kunjungan wisatawan turun. Tapi wisatawan Nusantara ini sebelumnya kita tidak terlalu fokuskan, ini menjadi tulang punggung. Devisa sekarang bergerak juga ke ekspor produk-produk ekonomi kreatif. Tenaga kerja 20 juta di sektor ekonomi kreatif, 15 juta di sektor pariwisata, 35 juta akan kita tingkatkan. Dan bagaimana geliat titik balik ini? Kita lihat geliat titik balik ini di event. Pak Reza di sini karena nanti malam ada launching calendar of events. Betul Bu Kadis ya? Karena kita lihat bahwa recovery ini adalah recover together, recover stronger berbasis event. Saya datang di sini ini karena diundang events, tapi langsung saya buat beberapa kegiatan, desa wisata, Pak Wawan juga buat kegiatan, Bu Dewi buat kegiatan, memastikan bahwa tren wisatawan pasca pandemi ini menjadi tren yang menyusun ekonomi baru. Apa itu ekonomi baru? Ekonomi baru berbasis digital, berbasis kewirausahaan, entrepreneurship, berbasis berkeadilan, dan tentunya dalam protokol kesehatan. Saya ingin perlihatkan Wonderful Journey Indonesia Care, video yang kami susun sebagai bagian daripada semangat dari kebangkitan kita. Silakan diputarkan videonya, silakan. Nah, ini adalah gambar dari gunung dengan awan-awan, tapi suaranya belum terlihat. Tapi kira-kira kalau dinarasikan, ini adalah lagu-lagu yang Tak beranjak, kami menunggumu, merindukan tatapan kagummu. Membayangkan ramai tepuk tanganmu dan menantikan kedatanganmu. Kami di sini untukmu, bersama mereka yang ingin mengisi harimu. Dan yang ingin dekat denganmu. Semangat kami masih tersimpan, dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan. Senyuman dan isi hati kami
segera tersampaikan. Keajaiban kami, cerita-cerita kami, dan tradisi kami ingin segera bertemu. Kami tahu kamu pun ingin cepat kembali. Karenanya, kami selalu menjaga tempat ini. Sampai nanti kamu kembali dengan rasa tenang, kami tunggu di sini, di Indonesia aja. Oke, tepuk tangan Ya, untuk itu video dia. yang luar biasa. Jadi Mbak Dea, ini semangat kebangkitan kita karena sudah 2 tahun lebih kita mengalami satu tantangan pandemi, dan tadi Pak Gubernur baru saja memperlihatkan aplikasi yang memberikan informasi pohon-pohon jenis apa yang ada di Pontianak. Dan ini semua tercatat, ini bagian dari penyusunan ekonomi baru. Jadi saya dan Pak Gubernur ini adalah dalam rangka penyusunan ekonomi baru. Saya harapkan FGD di sini ya, para kadis semua ada di sini, juga Pak Sekda, bahwa kita ini bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo lagi mendorong satu pemikiran baru bahwa pandemi ini harus kita sikapi dengan kebangkitan, tapi kebangkitannya tentunya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita tidak terlalu fokus kepada kesehatan, sekarang kita fokus kesehatan. Sebelumnya kita tidak fokus pada keberlanjutan lingkungan seperti pohon-pohon yang tadi Pak Gubernur lihatkan, sekarang kita lebih fokus ke sana. Dan saya yakin kebersamaan kita, bergandengan tangan kita ini akan membawa kebangkitan kita, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih tersedia untuk tentunya membuat masyarakat sejahtera. Baik, luar biasa. Namanya bukan diskusi grup terfokus kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk audiens ikut bergabung dalam diskusi ini. Saya undang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Ada yang ingin bertanya, yang ikut bergabung silakan angkat tangan. Dari sudut sebelah kanan saya silakan Pak, sebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sandi, Pak Gubernur. Perkenalkan, nama saya Setra Kusumardana. Saya dari Masata. Sekaligus juga penggiat pariwisata di Ketapang dan Kalimantan Barat, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan pertama, bagaimana Pak caranya supaya kami di Kalimantan Barat ini bisa masuk di dalam Indonesia Travel itu, Pak? Soalnya tadi waktu dicek, kayaknya kami perlu promosi lebih banyak lagi Pak di Kalimantan Barat ini. Kedua, mohon arahan juga. Kemarin kami juga bekerja sama dengan Poltesa itu melakukan pendampingan desa wisata program dari Kemenpar juga Pak di Temajo. Nah, andai kata program itu bisa lebih banyak lagi untuk desa-desa di Kalimantan Barat, itu pasti sangat luar biasa Pak. Karena banyak desa-desa di Kalimantan Barat ini sebenarnya kelasnya udah internasional Pak. Yang datang ke kita itu bukan cuma dari dalam negeri, tapi banyak dari luar negeri, dan saya rasa itu perlu diduplikasi melalui program-program pendampingan yang sudah berjalan kayak kemarin Pak. Sebagai informasi, kemarin kita yang program dari Kemenpar itu baru satu aja, baru untuk Temajo Pak. Dan informasinya Pak, tanggal 30 kita ada festival ubur-ubur Pak di Temajo Pak. Kalau Bapak mau nyobain nangkap ubur-ubur di Temajo tanggal 30 Maret Pak. Terima kasih Bang Setra. Langsung saya tanggepin ya, Silakan, karena kita Pak. maunya gercep, gerak cepat. Untuk Masata ini ada di bawah komunitas, dan ini Bu Dewi yang menangani komunitas. Nanti silakan tektokan aja supaya lebih dipromosikan. Kebetulan kita di sini 2 hari, nanti ke depan akan ada banyak material-material promosi untuk tampil di kemenparekraf.ri dan Pesona ID_travel. Yang kedua, desa wisata tadi saya sudah bicara sama Bu Kadis, kata Bu Kadis ada 30 ya Bu ya. Seluruh provinsi saya ingin mendorong, berapa Pak Indra targetnya Pak Indra untuk desa wisata? Di seluruh provinsi. Jadi bisa ditambah 28 lagi Bu katanya. Jadi kalau total 60 ini merupakan semangat, dan saya tugaskan adik dari Mas Yata untuk membantu Bu Kadis daftarkan 60 desa wisata di Kalimantan Barat masuk ke dalam www.jadesta.kemenparekraf.go.id. Terima kasih. Ini saya suka nih. Terima kasih semuanya gercep. Kita buka lagi forum untuk pertanyaan.
Biar langsung bisa dijawab, silakan Ibu di tengah. Silakan yang berkerudung pink, biru, putih. Baik, silakan Bu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun kepada Mas Menteri ya. Sambal kepah dari peniti. Cakep. Paling nyaman dimakan dengan pengkang. Cakep. Itu nikmat. Selamat datang kepada Mas Menteri ke wilayah Kalimantan Barat. Baik, langsung Bu pertanyaan. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, saya mau memperkenalkan rekan-rekan saya dulu, geng Bu, saya izin, dulu. Izin Bu, waktunya terbatas Ya, sekali supaya lebih sebentar banyak aja, yang bisa sebentar bertanya, aja. Bu. Ini Ketua DPD HPI Kalbar, Bapak Fahriyadi atau Bang Arul. Kemudian ada Ketua Dewan Pengawas dari DPD HPI Kalbar juga, Bang Iwan Ponti. Kebetulan ada Dewan Kehormatan juga, Ibu Dewi Safitri dari DPD HPI Kalbar. Mudah-mudahan Mas Menteri ingat waktu kita ketemu di Munas HPI Kalbar bulan Januari kemarin. Satu pertanyaan kami yaitu bicara tentang desa wisata. Untuk pengembangan desa wisata itu sedikit bicara tentang HPI adalah pengembangan dari HDWI. Sejak jadi HDWI sebelum pada masa Pak Job Ave dulu kita diresmikan menjadi HPI, kita tetap berfungsi sebagai pembinaan, pendampingan, dan juga Baik. pengembangan untuk pariwisata Indonesia. Karena kita juga duta wisata gitu. Kemudian ketika sudah, Bu. ya, ketika ada pengembangan desa wisata, kok kami ini yang sudah dilahirkan oleh Kementerian Pariwisata, istilahnya kan anak kandung ya, kok sekarang kok kita di HPI mau terlibat juga ya Bu? Mau dilibatkan dalam ya, program kok desa kita wisata sekarang ini? jadi kayak anak tiri gitu loh, nggak dilibatkan. Waduh, Kayak kemarin, Wajah. iya. Kita ada Baper. ya saya curhat dulu Pak, curhat dulu ya. Ya Allah, kembali Ya. lagi menjadi anak kandung, udah Baik. selesai. Terjawab. Ya, Terima pertanyaan kasih, berikutnya, kita Bu, minta cukup boleh Ini Bu. langsung saya tugaskan Pak Indra untuk kolaborasinya dilibatkan HPI. siap. Terus Sudah ada terjawab, pertanyaan, tuntas. adakah satu pertanyaan, adakah peraturan pemerintah tentang desa wisata yang mengatur tentang tupoksi tentang desa wisata, karena masing-masing kementerian punya program desa wisata. Jadi ini mana yang programnya Baik, terima kasih. pariwisata dan mana yang bukan. Terima Demikian, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, desa wisata itu ditetapkan SK Bupati dan kami sudah memiliki MOU dengan Kementerian Desa dan PDTT. Jadi don't worry, tidak ada tumpang tindih. Desa wisata ditetapkan oleh SK Bupati dan nanti pemerintah provinsi yang mengajukan bersama-sama, dan saya berikan satu pantun supaya menghibur sedikit HPI ini. Asik, silakan Pak. Jalan-jalan ke Kalimantan Barat, Cakep. harus mampir kota Pontianak. Oke. Pariwisata ke depan haruslah berbasis rakyat. Insya Allah rezeki kita beranak pinak. Asik. Yuk, pertanyaan berikutnya yang ingin bertanya silakan. Izin saya ke Pak Satata. Boleh ya Pak? Silakan Pak Satata, singkat saja. Pak Satata dari BKSDA Kalimantan Barat ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satata dari BKSDA Kalimantan Barat, Bapak. Jadi kami selaku penyelenggara konservasi di kawasan konservasi menghadapi beberapa tantangan, di mana di satu sisi kami harus menjaga kawasan, di sisi lain harus
mengakomodasikan kepentingan masyarakat, di mana beberapa kawasan konservasi kami itu sudah ada pemukimnya lebih dulu. Nah, terkait dengan hal itu, kami mengembangkan konsep destinasi wisata, destinasi penelitian berbasis masyarakat. Jadi yang sudah kami kembangkan dengan skema citizen science, di mana masyarakat melayani pengunjung yang memang tidak bisa dicegah datangnya, misalnya di cagar alam, dan pengunjung itu kita paksa dalam tanda petik untuk menjadi kolektor data. Jadi masyarakat mendapat pemasukan dari kunjungan, kami mendapat data. Nah, apakah di Kementerian Parekraf ada ruang untuk mengembangkan wisata penelitian ini? Karena faktanya di Kalbar ini masih banyak informasi dan data yang kami pemangku kawasan pun belum banyak tahu. Jadi 2019 kami penjelajahan di Karimata, kami menemukan spesies baru. Nah, kami berharap karena ini memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk Pemda segala macam, kami berharap ada ruang di Kemenparekraf untuk mewadahi konsep pengembangan wisata penelitian berbasis masyarakat ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Satata. Silakan Pak Sandi. Ya, sangat terbuka Pak, dan mungkin Pak Wawan bisa bantu. Ini memang mungkin wisata minat khusus ya, tapi karena kita akan lakukan di Kalbar ini sebagai pilot project, silakan aja Pak diajukan. Kita sangat memerlukan data-data tersebut untuk pengembangan, dan sekarang kebijakan kita semua berbasis data. Dan data itu adalah tambang emas berikutnya adalah data. Kalau kita punya data yang lengkap, nanti kita bisa pengembangan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi jawaban singkatnya sangat dimungkinkan Pak. Baik. Terima kasih. Ngomongin data, Pak Gubernur pasti senang sekali karena program Satu Data Kalimantan Barat juga pasti akan sinergi dengan ini ya Pak. Kita buka untuk satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Dewi, salah satu penggiat pariwisata Kalbar, dan saya juga tur operator khusus untuk minat khusus yang ada di Kalimantan Barat. Nah, selama ini Pak sedikit melaporkan bahwa di Kalimantan Barat Pak sudah banyak sekali potensi-potensi ataupun destinasi yang berbasis minat khusus. Seperti pendakian monolit terbesar di dunia yaitu Gunung Kelam yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di TWA Gunung Kelam. Terus ada juga yang pendakian Seven Summit di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan juga ada Arung Jeram di Hulu Kapuas, tepatnya di Taman Nasional Beteng Kerihun. Lokasi-lokasi ini merupakan kawasan strategis yang berdekatan dengan pos lintas batas negara. Sayangnya Pak, untuk saat ini kami sebagai tur operator lokal masih kesulitan untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi khusus sebagai pemandu wisata maupun sebagai tur operator. Sekiranya dari Kementerian Pariwisata bisa membuat program kembali mengenai sertifikasi kompetensi untuk pemandu wisata minat khusus. Sekian Baik. Pak dari kami, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Silakan Pak Sandi, sertifikasi untuk tur operator. Ya, sebetulnya sudah ada juga di kami di Deputi Bidang SDM dan Kelembagaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan juga kami sediakan sertifikasi. Nanti kita akan follow up Bu, silakan bersurat aja. Kebetulan Pak Wisnu memasuki masa purna, nanti saya tugaskan Mbak Titi dan timnya untuk berkolaborasi, Mbak Florida juga. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Itu adalah akhir dari sesi diskusi hari ini. Mudah-mudahan diskusi yang singkat ini bisa membawa manfaat, apalagi tadi semuanya langsung ditanggapi oleh Pak Menteri. Kita ke closing statement, pernyataan penutup. Saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, apa yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi ini hari ini? Oke, gini. Ketika saya jadi gubernur, saya melihat klasifikasi desa itu kan sangat tertinggal berkembang, maju, mandiri. Kalbar dari 2031 desa waktu itu, desa status mandiri hanya 1. Nah sekarang dalam waktu 3 tahun kita sudah bisa ubah menjadi 385 desa mandiri yang statusnya desa mandiri, dan tahun ini sudah tidak ada lagi di Kalbar itu desa sangat tertinggal. Ya, ada 2 kabupaten yang desa sudah tidak ada lagi desa tertinggal, yaitu Kayong Utara dan Sambas. Ya, nah daerah-daerah yang status desanya desa berkembang, maju dan mandiri ini sangat potensi sekali untuk dikembangkan jadi desa wisata. Ya. Ya. Saya lihat Bengkayang itu
air bersih, satu-satunya daerah yang air bersih sudah bisa melayani 86% dari masyarakat dan sumber airnya itu bagus dari gunung dan sebagainya, artinya alamnya masih bagus. Kemarin dapat Kalpataru ya, ada satu desa adat, luasnya 100 hektar akan kita kembangkan jadi mungkin sudah masuk ya desa wisata ya. Nah ini sangat bagus. Kemudian Sambas Pak Menteri akan membuat kebun raya ya, luasnya sementara ini 300 hektar dan masih sangat bagus ya, letak antara Bekayang dan Sambas, sehingga bisa berkolaborasi di sana dua kabupaten itu. Jadi pengembangan desa wisata di Kalbar itu sangat-sangat mungkin. Nah, kenapa desa mandiri? Karena ada 54 indikator untuk jadi desa mandiri. Seluruh infrastruktur itu aksesnya mudah, ya. Kemudian sangat mudah untuk mengembangkan dia menjadi desa wisata. Nah, tugas provinsi adalah menjadikan sebanyak mungkin desa itu statusnya desa mandiri supaya apapun yang mau kita buat di situ lebih gampang. Ya. Nah, itu yang kita lakukan dan ini selaras dengan program pemerintah, Pak. Saya kalau dapat hampir semua daerah itu sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal, sudah tidak ada desa tertinggal. Kalau perlu hanya statusnya desa mandiri dan maju aja. Baik. Ya, itu. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Menteri terakhir Pak, silakan komitmennya seperti tahun apa? ini adalah tahun kebangkitan Pak Gubernur dan kami menjalankan strategi pemerintah. Presiden Jokowi sudah menyampaikan kita persiapkan tatanan ekonomi baru kita. Baru saja kita launching kebijakan tanpa tes antigen untuk yang sudah tervaksinasi lengkap untuk pelaku perjalanan dalam negeri. Alhamdulillah. Kurang kompak, alhamdulillah. Dan untuk pelaku perjalanan luar negeri sudah dilakukan tanpa karantina untuk Bali, Batam, dan Bintan dan akan diperluas ke wilayah Nusantara dalam beberapa hari ke depan jika uji cobanya ini membuahkan hasil yang positif. Mari kita semua jaga momentum kebangkitan kita dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jangan itu hanya jadi pajangan tapi benar-benar dipakai karena ini membantu kita sekali untuk menangani pandemi dan Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dunia sebagai negara dengan angka best practice yang terbaik dalam penanganan pandemi. Mari kita buka peluang usaha lapangan kerja untuk Indonesia bangkit dan segera kita hadirkan kesejahteraan masyarakat kembali pasca pandemi. Terima kasih Pak Menteri. Ini adalah tema yang membawa harapan bangkit bersama pariwisata di Kalimantan Barat. Saya rasa sih ada angin segar karena 2 hari ini saja Kalimantan Barat sudah kedatangan wisatawan yang rupawan. Baru aja kemarin Nicholas Saputra ngepost di Instagramnya sedang ada di Sungai Utik, Kapuas Hulu. Hari ini Pak Menteri yang datang, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini, semua tindak lanjut yang akan dilakukan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pelaku usaha pariwisata, dan juga Kementerian Parekraf tentu saja bisa membawa hasil yang positif dan lebih baik lagi untuk kebangkitan pariwisata lokal. Saya Diah Rahmatika pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, fokus grup discussion kita pada hari ini bersama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Gubernur Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Adrianus, silakan Ibu Kadis, para pejabat di lingkungan Pemprov Kalimantan Barat. Hari ini saya sangat berbahagia bisa hadir di Pontianak, Kalimantan Barat untuk meninjau kesiapan kebangkitan ekonomi, terutama kepulihan sektor parekraf, bagaimana juga kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan saya lihat tadi fokus dari Pak Gubernur terhadap mangrove yang menurut saya bagian daripada ekonomi baru yang harus kita susun, karena mangrove ini sekarang menjadi isu yang sangat utama, terutama G20 yang mengangkat isu keberlanjutan lingkungan, climate change,
Dan Pak Gubernur sudah tepat memilih mangrove sebagai daya tarik wisata. Dan kami akan all out membantu lintas kementerian dengan KLHK, juga dengan Kominfo untuk mengumpulkan data-data sehingga wisata berbasis mangrove ini bisa kita kembangkan. Ini adalah bagian dari ekonomi baru dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kita siapkan Indonesia sebagai epicentrum dari ekonomi berbasis keberlanjutan lingkungan. Dan terakhir, kami langsung tadi menjawab beberapa isu dalam FGD ini agar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Itu yang saya perlihatkan ke Pak Gubernur, dan ini rencananya akan disiapkan oleh Pak Gubernur seiring dengan ada launching event di Sambas dan beberapa potensi lainnya yang akan kita susun, dan mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan karena indah sekali panorama alamnya, dan kita harus bangun infrastrukturnya, kita harus kembangkan dengan berbasis masyarakat. Desa-desa wisata yang ada di sana itu juga harus bisa mampu membuka peluang usaha untuk produk-produk UMKM ekonomi kreatif terdigitalisasi yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kalau mobil Malaysia yang masuk ke Kalbar 400... Tadi saya baru menerima laporan dari Bapak Gubernur dan saya sepakat sekali sama Pak Gubernur, ini nanti akan kita tindak lanjuti karena mestinya kita buat semudah mungkin wisatawan masuk, karena begitu wisatawan masuk dari Malaysia mereka akan tinggal di hotel-hotel di sini, beli produk-produk ekonomi kreatif kita dan UMKM sehingga menggerakkan ekonomi dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Jadi kami akan tindak lanjuti Pak, beri kami waktu 1-2 hari, akan kami segera respons, mudah-mudahan ini bisa segera disolusikan. Bungkus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.